Welcome to our channel. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berjumpa lagi dalam Riak Sabda edisi Selasa 30 Januari 2024. Pada hari ini kita mendengarkan bacaan Injil dari Injil Markus, di mana di dalamnya terdapat dua peristiwa yang amat sangat dekat dengan kehidupan beriman kita orang Katolik. Di dalamnya Yesus membangkitkan seorang anak dari Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang mengalami pendarahan bertahun-tahun. Ini adalah peristiwa yang dekat dengan kita. Yairus datang kepada Yesus ketika anaknya dikatakan mati. Ia mohon belas kasihan Yesus untuk membangkitkan anaknya. Dan yang kedua, seorang perempuan yang mengalami pendarahan hebat berada di tengah-tengah kerumunan yang menyambut kedatangan Yesus. Ia datang kepada Yesus dan menjamah jumbai jubahnya lalu sembuh. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa saya katakan ini adalah peristiwa yang dekat dengan kita? Karena seringkali kita datang kepada Tuhan dalam keadaan terdesak, dalam keadaan menderita, dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Sama seperti dua peristiwa di dalam bacaan Injil. Mereka datang kepada Yesus ketika mereka membutuhkan pertolongan Yesus. Tetapi ada perbedaan. Ada perbedaan antara cerita dalam bacaan Injil dan pengalaman hidup kita. Kita seringkali datang kepada Yesus dalam keadaan terdesak dan menuntut supaya apa yang menjadi permohonan kita segera dikabulkan, segera diwujud nyatakan. Berbeda dengan Yairus dan seorang perempuan yang mengalami pendarahan. Mereka datang kepada Yesus dalam keadaan terdesak, tetapi mereka memohon belas kasih Yesus dalam kerendahan hati. Yairus datang lalu bersujud di hadapan Yesus, memohon dengan sangat. Seorang perempuan datang kepada Yesus tidak berani untuk memanggil, tetapi langsung menjamah jumbai jubahnya, karena ia merasa rendah di hadapan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, ada hal lain yang patut kita pelajari dari kedua tokoh yang amat sangat rendah hati ketika berhadapan dengan Yesus. Mereka datang, mereka memohon. Yesus mengatakan, imanmu menyelamatkanmu. Tetapi sebelum imanmu menyelamatkanmu, kedua orang ini telah menunjukkan mereka melakukan satu perbuatan sebagai bentuk kerjasama dengan imannya. Mereka tidak hanya berdoa dan memohon belas kasihan dalam diam, tetapi mereka datang dengan usaha mereka, menjumpai Yesus, menghampiri Yesus, supaya apa yang menjadi permohonan mereka sungguh-sungguh dapat dikabulkan. Saudara-saudari yang terkasih, dari kisah ini kita belajar bahwa suatu permohonan hendaknya juga diimbangi dengan usaha, dengan perbuatan kita. Maka meminjam istilah dari dari Yakobus, dari surat Rasul Yakobus, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari kita datang kepada Yesus, memohon segala hal yang baik daripadanya dengan rendah hati, dan kita juga mengusahakan sebagai bentuk kerjasama kita akan rahmat Allah. Semoga permenungan kita akan sabda Tuhan hari ini memampukan kita untuk semakin membuka diri dan bekerja bersama Allah. Tuhan memberkati kita.